Baik rekan-rekan, tadi sudah kita bahas man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, artinya yakin saum ini perintah Allah, yakin dalam saum Ramadan ini banyak janji Allah yang berlimpah-limpah, baik pahala maupun ampunan. Kita percaya itu. Jadi menjalankan Ramadan ini bukan rutin, bukan kebiasaan, bukan ikut-ikutan, tapi sadar ini jamuan istimewa dari Allah. Nah itu syaratnya. Dan yang kedua, tidaklah melakukan saum juga sholat kecuali benar-benar, ya Allah saya lakukan ini semoga engkau ridho, saya berharap pahala darimu. Tidak ada menginginkan penilaian makhluk, pujian, penghargaan, penghormatan, popularitas. Bersih, bersih. Ya Allah saya lakukan ini hanya karena engkau. Wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mengetahui apapun yang hamba lakukan, saya lakukan saum ini karena engkau. Saya baca Quran karena engkau. Saya bersedekah karena engkau ya Allah. Saya muliakan keluarga saya karena engkau. Saya berbakti kepada orang tua karena engkau. Saya belajar karena engkau ya Allah. Saya silaturahim karena engkau. Kalau semuanya benar-benar niatnya ihtisaban hanya mencari pahala dari Allah, habis itu dosa yang lalu. Itu sudah dibahas tadi. Sekarang bahasannya beda lagi. Apa yang penting dari Ramadan ini? Di antara pentingnya nambah amal. Coba kalau ember bocor, kita bisa sibuk mengisi air, tapi tidak efektif kalau bocornya dibiarkan. Ini Ramadan pahalanya luar biasa, tapi Ramadan ini tidak akan begitu efektif kalau bocornya kita biarkan. Kali ini kita akan membahas pembocor pahala yang sangat efektif, yaitu lisan. Pernah dengar muflis? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang beribadah, berbuat amal, tetapi dia juga rajin menyakiti orang lain. Tidak selesai urusannya di dunia, di akhirat ditimbang adil. Setiap kali kita menyakiti, pahala kita diberikan kepada yang kita sakiti. Ini bukan masalah pindah-pindahan pahala, ini masalah balasan dari perbuatannya. Habis pahala, saum kasihin, umroh berikan, sedekah berikan, sholat yang kurang khusyuk itu juga lumayan ada pahalanya, kasihin. Habis pahala, yang disakiti masih banyak. Apa yang terjadi? Dosa orang yang disakiti dipikul oleh kita. Jadi ada kemungkinan yang tidak berzina memikul dosa zina kalau dia menyakiti orang yang pernah berzina. Dia tidak pernah maling, bisa jadi dia mikul dosa maling karena dia menyakiti orang yang pernah maling. Dosanya ada, tapi karena kita zolim maka dibayarkan. Jadilah muflis, orang yang bangkrut. Salah satu yang paling efektif adalah lisan ini di dalam merusak amal. Maka Ramadan ini harusnya mulai malam ini saum mulutnya ya. Kalau saum Ramadannya besok, jangan mentang-mentang besok mulai Ramadan sekarang ngomong seenaknya.
Nah besok saya mau saum. Saum dari apa? Dalilnya apa? Bagaimana? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Pilihannya cuma dua, bicara baik atau diam. Di luar itu apa? Sia-sia. Dan yang parah, maksiat. Jadi rankingnya begini, bicara baik itu lebih baik daripada diam. Tapi kalau tidak bicara baik, maka diam lebih baik. Gini, bicara baik itu ranking tertinggi, di bawah itu diam. Pilihannya cuma ini, orang beriman itu. Yang di sini udah kurang imannya, sia-sia. Dan yang paling bawah bicara maksiat. Kalau orang banyak bicara sia-sia, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Jadi saum dari apa? Saum dari sia-sia dan saum dari maksiat. Jadi pilihan kita cuma dua saja. Apa? Tawadu semuanya. Bicara baik. Nah, bicara baik itu apa? Satu, zikrullah. Dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang kepada kebaikan, ngajak orang jadi baik, dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Ini dari tadi bicara terus. Ini lagi ngajak zikir dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini insya Allah lebih baik daripada saya duduk di sini 1 jam diam. Masalah karena merugikan saudara. Baik, sekarang secara sederhana, saum dari apa? Satu, stop celetak celetuk. Perkataan spontan, sekenanya, sekepikirnya. Hati-hati hadirin. Iman seseorang bisa nampak dari perkataan orang tersebut. Sekali kita ngobrol, bicara, udah terukur nih tingkat keimanannya. Kalau orang yang imannya tinggi, yakin setiap perkataan didengar oleh Allah, yakin ya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yakin ada malaikat pengawas yang mencatat. Orang yang beriman kepada Allah, dia sadar bahwa setiap perkataannya didengar, dicatat, dan dihisab. Maka makin kuat iman, hakul yakin, makin hati-hati dalam bicara. Sangat hati-hati. Tidak akan sembarang bicara. Dan orang yang kuat iman tahu bahwa bicara itu adalah amal soleh, sehingga niatnya benar, mencari keriduan Allah yang dikatakan benar.
Perkara orang bisa paham atau tidak itu urusan Allah. Perkara orang nurut atau tidak, hidayah dan taufik urusan Allah. Makanya suami yang kuat iman tidak akan marah-marah kepada istrinya, tapi tetap berkata baik atau diam, karena yakin yang mengubah istrinya bukan perkataannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata ini adalah amal soleh. Bisa dipahami hadirin? Jadi kita tidak perlu muter-muter, bersilat lidah, mengungkit-ngungkit, memilih kata-kata yang menyakitkan. Untuk apa? Kepentingan kita bicara adalah perkataan kita diterima oleh Allah, disukai, selesai. Kalau saudara jadi penceramah, tidak usah merepotkan diri berkata-kata supaya dikagumi jamaahnya. Untuk apa? Untuk apa dikagumi jamaah? Yang penting setiap perkataan oleh Allah yang maha mendengar diterima, selesai. Tidak bisa, maaf ya, ini takdir saat ini saya bagian bicara, saya tidak bisa sama sekali mengubah hati jamaah. Tahu juga tidak hatinya di mana, seperti apa, dan bagaimana membulak-balik hati, tidak tahu. Bagaimana mengubah pikiran saudara, saya tidak tahu pikirannya. Tugas saya cuma 3. 1, meluruskan niat, semoga ceramah ini diterima Allah. Yang kedua, sekuat tenaga berkatanya benar sehingga Allah ridho. Dan yang ketiga, sekuat tenaga saya mengamalkan juga yang disampaikan ini. Paling plus bonus yang keempat, minta tolong kepada Allah supaya manfaat buat saudara-saudara.